Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Fa ya ibadallah, fa inni usikum bi nafsi bi taqwallahi wa fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk awal khutbah ini dengan pewasiat khususnya untuk diri pribadi khatib, mana senantiasa kita meningkatkan baik secara kualitas maupun secara kuantitas nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana definisi takwa yang banyak dijelaskan oleh para ulama, kita awamirillahi wa ijtinabu nawahihi, melaksanakan, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala baik yang tertulis di dalam Al-Qur'an Al-Karim maupun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan dan menjauhi dari berbagai macam larangan-larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesuksesan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat perlu ada strategi jitu yang harus kita jalankan. Di antara strategi sukses kehidupan dunia dan di akhirat, yang pertama adalah ikhlas di dalam beramal saleh. Di dalam mukadimah patut menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni surat Al-An'am ayat 162, yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ulumuddin, ikhlas mengajarkan bahwa segala amal harus dilakukan semata-mata untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada motif yang lain, sehingga semua itu akan membawa keberkahan serta kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian strategi yang sukses kehidupan di dunia dan di akhirat yang kedua adalah ilmu dan pembelajaran. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tepatnya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila inshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam suatu majelis, maka berlapanglah, dan jika dikatakan kepadamu untuk berdiri, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Sina dan Ibnu Khaldun menjelaskan bahwasanya ilmu pengetahuan bukan hanya membawa kemuliaan di dunia, tetapi juga memberi landasan yang kuat untuk mencapai kesuksesan di akhirat dengan mengembangkan pemahaman tentang agama dan kehidupan. Kemudian strategi yang ketiga agar kita dapat sukses di dunia dan di akhirat
berbuat baik dan berbakti kepada sesama. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu ma'rufin shadaqatin. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu bernilai sedekah. Imam Bukhari menjelaskan yang mempromosikan pentingnya berbuat baik dan berbakti kepada sesama sebagai bagian integral dari kesuksesan dan kebahagiaan hidup. Berbuat baik dan membantu orang lain tidak hanya memberikan kebahagiaan di dunia, tetapi juga mengumpulkan pundi-pundi amal soleh, pundi-pundi jariah pahala yang akan kita bawa nanti ketika kita di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian strategi sukses dunia dan akhirat yang keempat adalah ketekunan dan konsistensi kita di dalam beramal. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, inna ahabbal a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, yang artinya sesungguhnya amal yang paling dicintai di sisi Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit. Imam An-Nawawi menjelaskan yang menekankan pentingnya konsistensi dan ketekunan dalam amal baik dengan konsistensi seseorang tidak hanya mencapai kesuksesan materi di dunia, tetapi juga mendapatkan pahala yang berkelanjutan di akhirat. Kemudian strategi sukses yang terakhir agar kehidupan kita sukses baik di dunia maupun di akhirat adalah keseimbangan di dalam hidup. Di dalam ayat Al-Quran tepatnya dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wattaqi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua kebahagiaan di akhirat, dan janganlah kita melupakan kebahagiaan sebagian dari kehidupan kenikmatan di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita semua. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan dan mengajarkan bahwa pentingnya keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat. Dengan menjaga keseimbangan ini, maka seseorang akan mencapai kesuksesan yang seimbang, baik sukses di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 kiat sukses strategi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal. Kemudian yang kedua adalah ilmu dan pembelajaran. Yang ketiga adalah berbuat baik dan berbakti kepada sesama. Yang keempat ketekunan dan konsistensi dalam beramal. Kemudian yang kelima adalah keseimbangan di dalam kehidupan. Mudah-mudahan kehidupan kita yang saat ini betul-betul memberikan dampak positif, bahwasanya kehidupan kita saat ini adalah kehidupan untuk mengejar, untuk mencari kesuksesan baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Demikian khutbah yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya dalam diri pribadi serta dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku hadza astaghfirullahal-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du fa ya ibadallah fa inni usikum bi nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقت الحاجة اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتكمل تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة